Norwegia, negara tempat fenomena Midnight Sun dan Aurora Borealis. Norwegia. Norwegia, dengan nama resmi Kerajaan Norwegia, bahasa Norwegia, Kongeriket Norge, Norek, adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia, di bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, Rusia, Inggris Raya di barat daya, dan 1000 km dari Islandia di arah barat. Pantainya yang berada di Samudra Atlantik Utara dan Laut Barents adalah lokasi dari fjord terkenal. Svalbard dan Jan Mayen berada di bawah kedaulatan Norwegia berdasarkan Traktat Svalbard. Norwegia memiliki sebuah pulau bernama Bouvet yang terletak di Samudra Atlantik bagian selatan. Luas total dari negara Norwegia adalah 385,207 km persegi. Sama halnya seperti Islandia, Norwegia juga termasuk negara yang angka kriminalitasnya sangat rendah. Sehingga, Norwegia bisa jadi negara yang aman untuk dikunjungi oleh turis dari mancanegara. Fakta menarik Norwegia. 1. Norwegia dianggap sebagai tempat lahirnya olahraga ski. Istilah ski dalam bahasa Inggris disebut berasal dari bahasa Norwegia. Norwegia adalah negara Nordik yang terletak di semenanjung Skandinavia. Masyarakat Norwegia dikenal senang beraktivitas di alam bebas. Olahraga ski yang berkembang di negara-negara Nordik, termasuk Norwegia, disebut ski Nordik. Ski Nordik berbeda dengan ski Alpen, di mana sepatu botnya menjepit bagian tumit. Pada ski Nordik, sepatu bot hanya dijepit di bagian depan oleh binding. Cabang-cabang ski Nordik meliputi ski lintas alam, lompat ski, biathlon, dan ski telemark. Ski Alpen merupakan perkembangan dari ski Nordik pada akhir abad ke-19. Olahraga ini populer di Eropa, Amerika Utara, Australia, Selandia Baru, Amerika Selatan, dan Asia Timur. 2. Norwegia mengekspor sampah ke Swedia. Sampah-sampah tersebut diekspor untuk memenuhi program sampah menjadi energi, waste to energy, di Swedia. Program ini bertujuan mengubah sampah menjadi energi panas dan listrik. Swedia mengimpor sampah dari berbagai negara, termasuk Norwegia, Inggris, Irlandia, dan Italia. Swedia mengimpor sampah untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya. Berikut beberapa fakta menarik mengenai pengelolaan sampah di Swedia. 1. Swedia memiliki 34 pabrik pengolahan limbah menjadi energi listrik. 2. 46% sampah rumah tangga diolah menjadi energi listrik. 3. 86% botol PET dan 87% kaleng aluminium didaur ulang. 4. 61% dari seluruh bahan kemasan didaur ulang. 5. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran sampah didistribusikan ke wilayah perumahan dan gedung komersial. 6. Energi panas dan listrik yang dihasilkan dari pembakaran sampah juga memasok kebutuhan rumah tangga. 3. Pemerintah Norwegia menggratiskan biaya sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Namun sekarang aturan baru biaya kuliah di Norwegia telah berubah. Norwegia merupakan negara yang terkenal dengan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya yang tinggi. Maka dari itu banyak mahasiswa tidak hanya dari Indonesia namun seluruh dunia ingin menimba ilmu ke negara tersebut. Norwegia telah terkenal sebagai negara yang memberikan biaya kuliah gratis bagi semua mahasiswa, dengan sumber dana bantuan dari pemerintahannya. Mahasiswa hanya diwajibkan membayar biaya kontribusi sebesar 1.180 hingga 1.650 NOK per tahun yang setara dengan 1,7 juta rupiah sampai 2,5 juta rupiah per tahun. Namun pada tanggal 10 Januari 2022, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Norwegis, Ola Bortenmo, mengatakan dalam konferensi dengan perguruan tinggi bahwa pemerintah, Partai Konservatif, Partai Kiri Sosialis, dan Partai Progresif telah mendukung adanya pemberlakuan aturan baru atas biaya kuliah bagi mahasiswa internasional yang akan belajar di Norwegia. Dalam argumennya, sejauh ini para mahasiswa Norwegia yang belajar di luar negeri tetap membayar biaya kuliah mereka, sehingga tidak ada salahnya apabila hal yang sama diberlakukan di Norwegia untuk para mahasiswa internasional. Dengan diberlakukannya aturan baru yang secara resmi mewajibkan para mahasiswa baru membayar biaya kuliah, beberapa universitas di Norwegia telah merilis daftar jumlah biaya yang harus dikeluarkan di tiap jurusannya. Mengenai biaya kuliah, setiap institusi pendidikan atau universitas akan memiliki keleluasaan untuk menetapkan harga kuliah, yang menurut Kementerian Pendidikan harus menanggung setidaknya semua biaya yang biasanya dimiliki oleh universitas negeri sehubungan dengan mahasiswa internasional yang belajar di Norwegia. Biaya juga hanya akan berlaku untuk pendaftaran baru, sehingga siswa internasional yang sudah belajar di program studi di Norwegia tidak perlu membayar biaya mulai musim gugur tahun 2023. University of Stavanger telah merilis biaya untuk gelar pascasarjana dalam bidang teknologi, ilmu alam, dan seni pertunjukan sebesar NOK 150.000 atau sekitar Rp255.450.000, sedangkan sekolah bisnis, humaniora, dan master kesehatan akan menelan biaya sekitar £10.200 atau Rp188.300.000.
Biaya untuk sarjana akan lebih murah sekitar 6.500 pound atau 120 juta rupiah per tahun. Inland Norway University of Applied Sciences juga telah merilis biaya kuliah untuk 1 tahun pertama yaitu sebesar NOK 250.000 atau sekitar 375,5 juta rupiah. Berbagai universitas tersebut belum menentukan batas waktu pembayaran bagi mahasiswa yang akan memulai kuliah, dikarenakan masing-masing dewan universitas masih menunggu perubahan aturan ini untuk diresmikan. Banyak kekhawatiran yang muncul dari aturan ini, dikarenakan masih prematur maka banyak kebingungan akan bagaimana biaya kuliah harus dikalkulasikan. Sejauh ini, komite sudah dibentuk untuk mengatasi masalah tersebut, yang terdiri dari Universities of Bergen, Troms, Oslo, serta Norwegian University of Science and Technology. Banyak yang yakin jika aturan ini diberlakukan, jumlah para mahasiswa internasional di luar wilayah Uni Eropa akan menurun drastis dan merugikan Norwegia dalam cadangan sumber daya dan tenaga kerja manusia. Hal ini tentunya menjadi polemik baik bagi pemerintah Norwegia maupun organisasi mahasiswa di seluruh dunia. Di satu sisi Norwegia akan kehilangan banyak calon sumber daya manusia yang berpotensi. Di sisi lain apabila aturan ini diberlakukan, maka jumlah penghematan anggaran dan kapasitas pendidikan yang akan dibebaskan diperkirakan sekitar 1,2 miliar kroner sehingga bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang lain. 4. Punya julukan tanah matahari tengah malam karena matahari tidak pernah tenggelam selama musim panas. Negara Norwegia memiliki julukan tanah matahari tengah malam, atau The Midnight Sun, karena fenomena matahari tidak pernah terbenam selama musim panas. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi yang menyebabkan wilayah tersebut tetap menghadap matahari. Norwegia adalah negara yang terletak di lingkaran Arktik. Negara ini memiliki julukan matahari tengah malam, atau The Midnight Sun, karena matahari tidak akan terbenam selama musim panas atau pada Mei hingga akhir Juli. Berikut beberapa negara lain yang mengalami fenomena matahari tengah malam. 1. Finlandia. Di wilayah Lapland di utara, fenomena ini terjadi dari akhir Mei hingga pertengahan Agustus. Di Finlandia, periode ini dikenal sebagai Niklasniks. 2. Swedia. Di bagian utara Swedia, seperti di Kiruna dan Abisko, fenomena ini terjadi dari akhir Mei hingga pertengahan Juli. 3. Islandia. Di Reykjavik, ibu kota Islandia, matahari hanya terbenam sebentar di malam hari sebelum kembali muncul di cakrawala. 4. Alaska. Fenomena ini terjadi dari pertengahan April hingga Agustus. Tempat terbaik untuk melihat fenomena ini di Alaska adalah di Fairbanks. 5. Saint Petersburg, Rusia. Fenomena ini terjadi dari akhir Mei hingga pertengahan Juli. 5. Norwegia jadi negara paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report pada 2017 silam. Norwegia menjadi negara paling bahagia di dunia menurut World Happiness Report 2017. Norwegia menempati posisi pertama dengan skor 7,537 dari skala 0-10. Norwegia menggeser Denmark yang sebelumnya menjadi negara paling bahagia di dunia. Norwegia berhasil naik dari posisi keempat pada tahun 2016. Norwegia disebut paling bahagia karena pemerintahnya berhasil membangun kestabilan sosial dan kesetaraan. Negara-negara yang berada di peringkat 10 besar setelah Norwegia adalah Islandia, Swiss, Finlandia, Belanda, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan Swedia. World Happiness Report adalah laporan yang dibuat oleh Sustainable Development Solutions Network, SDSN, inisiatif global yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, pada tahun 2012.